Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur dan organisasi CPU Logisim 8-bit sebagai tugas akhir semester 2 S1 Ilmu Komputer. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Syarif Haji Pratama dan saya NPM 257051017. Program studi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan membahas beberapa topik, bisa dibaca sendiri. Di sini ada sekitar 8 topik. Topik pertama yaitu struktur data dalam fungsi CPU. Saya akan menjelaskan bagian-bagian CPU serta fungsinya. Yang pertama ada control unit, yaitu bertugas sebagai mengatur unit-unit yang ada di CPU. Kemudian ada program counter. Di sini dia berguna sebagai memori utama, decoder itu penerjemah data, instruction itu untuk mempersiapkan set instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU. Kemudian ada register, yaitu sebagai memori sementara. Ada ALU atau Arithmetic Logic Unit sebagai proses aritmatika dan proses logika. Kemudian ada control bus, yaitu mensinkronkan perangkat dengan CPU. Kemudian ada ROM, membaca tanpa arus listrik. Kemudian ada RAM, yaitu menulis data tetapi harus dialiri arus listrik. Kemudian ada disk, yaitu bertugas sebagai membaca data. Kemudian ada video TTY menunjukkan output SQ. Kemudian ada video LED yang mengeluarkan output matriks CPU. Kemudian ada yang terakhir ada keyboard, data yang akan diproses di CPU. Kita pindah ke topik selanjutnya, yaitu set instruksi. Ada beberapa set instruksi, yaitu pertama adalah add, sub, and, or, not, nor, store, load, move, dan input output. Penyajian data. Data dari CPU akan disajikan dalam bentuk heksadesimal, kemudian akan ditampilkan oleh LED control. Kemudian kita akan pindah ke teknik pengalamatan. Teknik pengalamatan yang digunakan adalah direct addressing atau pengalamatan langsung. Yang mana data ditransfer dari memori yang satu ke memori yang lainnya, serta itu operan atau data akan dipindahkan juga langsung ke dalam perintahnya. Berikut beberapa perintahnya. Di sini bisa dilihat untuk di CMD itu ada beberapa perintah, mulai dari CLR yang deskripsinya ini clear RAM, terus ada bisa dilihat sendiri teman-teman, ada begitu banyak instruction set pada Logisim 8-bit CPU ini. Kemudian dia memiliki move X, ini artinya memindahkan elemen A ke register A, elemen X ke register A. Gitu. Jadi A di depan ini menunjukkan register, sedangkan X itu elemennya. Kemudian di sini ada move RAM B, RAM A. Itu artinya alamat dari A itu dipindahin ke B. Seperti ini instruction setnya. Kemudian kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu pengorganisasian memori. Memori pada CPU ini diorganisir menggunakan ROM, disk, dan RAM. Ketiga media tersebut disebut tipe alamat 16 bit untuk menyimpan data 8 bit. Kemudian kita pindah ke bus system. Apa itu bus system? Bus system bekerja sebagai penghubung antara komponen yang ada di dalam CPU dengan cara mengalirkan atau mengirim data dari memori untuk ditampilkan di LED dan juga untuk diproses CPU. Adapun itu pertama ada ROM, RAM, LED, CPU, dan input output keyboard. Dan pindah ke input output. Input berasal dari keyboard dan juga memori, yang mana input keyboard berupa masukan dari user, sedangkan input dari memori khususnya disk berupa data yang akan diolah maupun ditampilkan. Kemudian ada sistem operasi. Sistem operasi itu digunakan untuk mengolah data serta melakukan manajemen terhadap memori dan mengatur jalannya operasi seperti aritmatika dan logika yang akan dilakukan CPU. Saya akan mengilustrasikan langsung Logisim 8-bitnya. Pertama kita stop dulu. Reset. Untuk menyalakannya ini udah, karena udah menyala kita ulang enable. Kemudian kita akan di sini ada beberapa komponen, yaitu ada CPU, disk, keyboard, RAM, ROM, dan ini LED kontrolnya. Yang atas itu namanya, yang atas itu merupakan video LED, yang di bawah merupakan kotak video TTY. Kita coba start aja langsung teman-teman. Di sini ada tombol reset, start, clear, dan clear ini untuk keyboard,
Sedangkan untuk start CPU-nya, reset itu untuk mereset CPU. Terus ini aliran kinerja listriknya. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerjanya. Itu data diberikan dimasukkan ke CPU, kemudian dikirim ke RAM, habis di RAM dikembalikan ke CPU. Habis CPU dia akan mengirimkan data ke ROM. Setelah membaca perintah ROM, mengembalikan ke CPU dan dilempar ke disk. Di sini lalu menuliskan data melalui LED control dan mengeluarkan data berupa video LED atau berupa data bitmap. Kotak putih itu namanya kotak TTY, teman-teman. Sedangkan pada kotak video TTY akan mengeluarkan output ASCII. Kita akan coba melakukan inputan, yaitu show CPU details. Dia akan menampilkan detail-detail dari CPU. Bisa dilihat ini editing 8 bit, data bus 8 bit, address 8 bit, ROM sekian. Baiklah, sekian teman-teman. Inilah video saya tentang pembelajaran tentang arsitektur CPU 8 bit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah mengampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.